kebetulan saya ketua paguyuban, anggotanya minta kenaikan tarif. Tapi saya pending dulu sebab kasihan sama rakyat kecil. Malah kita juga bingung sebenarnya maunya pemerintah itu apa sih gitu ya kan. Ya, kita kan susah katakan belum Jelas itu 100% tetap nganglu gini Mas ya. Sekarang diceritakan saja, ingatnya dapat. Dengan naiknya BBM ini kira-kira Mas sama Mbaknya sepakat nggak? Waduh. Kita hanya ingin menjadi kontrol saja karena emang sejatinya tugas dari mahasiswa itu adalah sebagai kontrol ya. Halo guys. Halo. Ya. Oke, jadi kali ini kita bakalan survei ataupun nanya ke para masyarakat sekitar terkait dengan BBM yang kemarin naik. Tapi kali ini saya ditemani oleh dua serikandi MRN Digital, ada Sasha dan juga ada Retno. ya. Jadi ada Sasa dan Retno yang bakalan menemani keseruan kita di konten kali ini. Kita bakalan start dari ojek pangkalan. Kita bakalan nanya-nanya gimana pendapat mereka, gimana pandangannya, kemudian juga harapan ke depan, dampak dan lain sebagainya terkait dengan naiknya harga BBM yang naik tanggal 4 kemarin guys. Oke. Jadi gimana nih? Let's go. Kita gaskan aja ya. Gas. Oke guys, kita gaskan ya guys. Oke teman-teman, jadi saat ini saya sudah berada di pangkalan ojek Obama. apa Pak? Obama. Ojek bawah Madukara. Oke, pangkalan ojek bawah Madukara di Desa Madukara. Madukara. Desanya apa sih ini Pak? Madukoro, iya, Kecamatan Madukara. Jadi saat ini saya sudah bersama-sama dengan Bapak siapa Pak namanya? Pak Aziz Purwanto. Dengan Pak Ayus Purwanto, salah satu ojek pangkalan di Madukara ini, teman-teman. Ya, jadi Pak Aziz, mohon maaf sebelumnya. Kami cuma ingin menanyakan, ini kan terkait dengan kenaikan BBM 2 hari kemarin ya? Iya. 2 hari kemarin sudah naik. Kira-kira dampak dari kenaikan BBM ini menurut Bapak bagaimana dengan dengan keadaan atau kondisi sekarang? Pertama-tama dampak yang kami rasakan adalah penumpang. Karena mau tidak mau mereka juga takut akan kenaikan tarif sehingga mempengaruhi banyaknya penumpang yang keluar. Itu yang pertama. Ditambah lagi kami berharap mudah-mudahan harga-harga sembako tidak begitu naik. Artinya naik juga nggak apa-apa lah, yang penting jangan terlalu drastis gitu. Akhirnya kalau naiknya begitu drastis, akhirnya rakyat kecil juga yang menerima. Betul. Terus seperti kemarin, kebetulan saya ketua paguyuban, anggotanya minta kenaikan tarif. Tapi saya pending dulu sebab kasihan sama rakyat kecil yang artinya seperti ini. Kalau kenaikan, kalau kami hitung tidak ada efek yang lain ya. Kalau paling-paling satu hari 1 liter itu kenaikan kita paling-paling nggak nyampe 3.000 sih. Itu akhirnya bisa di-tackle dengan yang lain. Tapi seandainya nanti harga-harga naik ya otomatis kami pertimbangkan lagi. Oke, betul. Berarti saat ini dengan naiknya BBM ini seharusnya kan Bapak bisa menaikkan tarif, tapi saat ini tarifnya tetap pakai yang lama karena masih memikirkan kondisi masyarakat sekitar ya. Iya, kasihan. Terus kan baru-baru kan murid baru juga habis baru selesai lah ya, mereka otomatis sedang terkuras seperti itu. Nah, apalagi kalau diimbangi dengan kenaikan tarif ojek juga naik kan kasihan kita perhitungan sampai segitu. Oke, jadi ini kan kalau saat ini kan kita belum merasakan dampak kenaikan bahan-bahan baku yang lainnya ya Pak ya. Kayak sembako itu kan belum ada. Nah nanti nih ke depan nih misalkan
bahan-bahan baku lainnya pada naik, kira-kira tarif ojek pangkalan bakalan dinaikkan apa gimana Pak? Ya otomatis nanti nggak perlu minta naik juga masyarakat sudah Sudah tahu otomatis ya? naik sendiri. Oke, jadi emang kenaikan BBM yang kalau kita lihat kan secara angka hanya berkisar 2000-an lebih ya Pak ya? 2000-an lebih, tapi nanti dampaknya pasti bakalan Iya, besar ya Pak ya? nanti yang lain itu Iya. kalau kenaikannya BBM enggak kami hitungkan, tapi kenaikan yang lain itu yang nanti resikonya lebih parah seperti itu. Oke, terakhir Pak, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak kepada pemerintah Republik Indonesia? Ya kalau boleh sih naik, tapi kalau bisa jangan pas kondisi seperti inilah. Pas rakyat seperti ini lagi dicekam corona baru selesai, terus penerimaan murid baru selesai, udah dihantam seperti ini. Tapi apapun kami nggak bisa menolak, ya udah. Kami pasrah aja, ngikutin aja. Betul, baik. Ya, jadi itu harapan dari, mohon maaf Bapak siapa tadi Pak namanya? Pak Ajis Purwanto. Pak Ajis Purwanto ya, selaku Ketua Paguyuban Ojek Pangkalan di Desa Madukoro, Kecamatan Madukara, Banjarnegara. Ya, jadi kita sudah dengarkan bersama ya, dari keluhan, dari dampak dan harapan dari pangkalan di Desa Madukara ini. Baik, teman-teman sekalian, setelah ini kita bakalan lanjut lagi ke masyarakat lainnya yang mungkin ikut terdampak atas naiknya BBM ini. Terima kasih ya Pak, Pak Ajis ya. Terima kasih banyak sudah berbagi. Nanti insya Allah konten ini akan kita share, kita jadikan kumpulan dari konten-konten lainnya. Insya Allah juga bisa didengar oleh pemerintah kita ya Pak ya. Selamat berjuang. Siap. Terima kasih ya Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih ya Mas. Terima kasih Mas. Kenalin, kami dari MRN. Mau ngobrol-ngobrol bentar boleh ya? Boleh ya. Nah, jadinya namanya siapa? Purwono. Oh, Purwono. Ya. Kita sedang bersama Iya. Pak, mengenai kenaikan BBM, apa pendapat Bapak gimana? Bapak gimana? Ya secara pribadi mungkin secara organisasi angkutan umum ya ini jelas sangat-sangat apa ya, merugikan lah, berdampak sekali. Secara otomatis dengan situasi perekonomian yang sedang seperti ini malah dinaikkan BBM-nya lah, ini malah kita juga bingung sebenarnya maunya pemerintah itu apa sih gitu ya kan. Ya, kita kan susah, katakan belum adanya dampak Covid itu kan belum selesai kan. Baru lagi bangkit. Iya baru mau merangkak lah istilah kan. Malah kita sudah dengan seperti ini lah, terus kita selaku masyarakat kecil lah yang jelas lah ya, itu memang sangat-sangat apa ya, Kesulitan. ya menderita lah secara kasarnya kan seperti itu, kesulitan. Berarti Iya. ini ongkos naik juga dinaikin apa gimana Pak? Ya otomatis lah, kalau tidak ya kita bisa tidak menutup Omset ya? anunya ini apa ya omset ya, ininya kan biaya operasionalnya otomatis kan mesti naik. Bener-bener. Otomatis BBM naik, nanti spare part juga pasti ikut naik kayak gitu. Nah mungkin bos juga bisa jadi karena adanya apa operasional naik ya otomatis kemungkinan ya nanti setoran juga ikut naik kan, ini kayak gitu. Nah terus kita selaku sopir gimana? Nah ya kan Kejar target juga susah. susah ya. Iya. Orang-orang mau naik juga mikir jadi mahal. Iya, Itu kan tapi mending jalan kaki apa gimana jadinya ya. Pak. Ya sebetulnya sih kita masyarakat oke-oke saja dengan peraturan pemerintah ya, sepanjang itu memang apa logis lah, dalam itu lah logis ya kan, dalam itu memang masyarakat memang mampu, dalam arti loh ya mampu skalanya, katakan masyarakat untuk berkendara, untuk lain-lain sebagainya, mungkin kebutuhan pokok otomatis semuanya kan naik. Iya benar. Dengan adanya BBM naik itu jelas semua berdampak, dari kebutuhan pokok sehari-hari dan lain-lain itu pasti, itu sudah pasti. Ini udah terlihat di pasar itu gejolaknya kan udah ada. Harga-harga iya semua pasti naik. Iya. Iyalah ini ya. Terus Ya, enggak. harapan Bapak buat pemerintah ke depan gimana Pak?
harapannya Kalau susah itu sebenarnya kita dari dulu cuma berharap, tapi ya nggak ada nggak ada impact solusi ya? yang iyalah, nggak ada solusi yang tepat lah dalam arti lah. Ya mungkin pemerintah selaku sebagai pengelola pemerintahan itu harusnya ya tahu kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat ekonomi lemah semacam saya selaku sopir yang jelas. Ya kalau mereka yang di atas sih tinggal duduk aja dan bayaran. Kalau kita kan harus gerak ya. Kalau Intinya lebih diperhatiin gitu. ya seperti itulah, intinya seperti itulah. Ya mungkin kalau pemerintah mengambil satu kebijakan atau keputusan itu harus melihat situasi kondisi di lapangan dulu. Jadi tidak langsung iya Jeng-jeng ya gitu kan ya. kelihatannya kan tidak survei lapangan lah. Yang penting mereka punya kuasa untuk gini ya laksanakan kayak gitu. Betul. Terserah mau rakyat mau gimana nggak tahu, itu kan seperti itu. Ya nggak tahu itu yang benar yang mana yang salah yang mana lah. Iya. Kita masyarakat kecil itu kan memang cuma tahunya ya sudah suruh gini ya gini. Iya. Manut gitu. Manut iyalah, manut lah ya. Ya kalaupun kita mau menentang sama siapa dan seperti apa kan nggak bisa. Cuman rakyat Lah kecil iya nggak rakyat punya kecil power. iya nggak punya jelas ya. Mungkin hanya itulah. Ya, ada Hanya berkeluh kesah tok. Ya. betul. Berkeluh kesah. Semoga didengar ya Pak ya nanti. Ya amin terima kasih Semoga ya ini ya. nggak lama ya Pak kayak Iya, semoga Iya. ada solusi yang Iya iyalah ya. dampaknya Sebetulnya semoga BBM nanti- naik sih silakan, cuma istilahnya harus diikuti dengan yang lain, dalam arti kekuatan masyarakat itu juga mampu juga apa enggak, harus- sebetulnya kan seperti betul. itu loh. Harus sama Iya, rata lah iya, ya. kalau memang sama-sama masyarakat memang mampu enggak masalah sebetulnya lah. kalau mampu survive ya nggak masalah Iya kalau naik. iya kayak gitulah. Yang penting perhatikan masyarakat kecil lah yang kayak gitulah. Iya aja. Ya udah Pak, makasih Iya, ya Pak iya, ya iya, atas maaf, waktunya ya Pak. Maaf kalau Terima kasih. mengganggu ya Pak Enggak ya. apa-apa ya. Terima kasih. Mari. Mari. Oke guys, jadi itu adalah para pendapat dari salah satu sopir di sini, apa guys. ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Oke teman-teman, saat ini saya sedang berada di terminal Banjarnegara dan saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Turtono. Bapak Kurtono ya, Bapak supir angkut di Iya, sini ya, iya. salah satu supir angkut seniornya. Ya, oke Pak. Jadi singkat saja Pak, saya di sini cuma ingin menanyakan, kemarin kan barusan naik ya BBM ya, Iya. naik ke angka 10.000. Iya. Nah, kira-kira dengan naiknya BBM ini, dampak dari profesi Bapak sebagai sopir angkot itu seperti apa Pak? Jelas itu 100% tetap ngangluh gini Mas ya. Sekarang di Citarna saja ingatnya dapat uang 100.000, setorannya udah 50 kan. Ya yang 50 untuk bensin kan sopir sudah jelas nggak ngontrak, apalagi makan itu. Ya, belum yang Itu jelas 100% sudah jelas damnya gitu. Kalau nggak ada kenaikan itu malah justru repot bagi supir-supir. ya, Itu loh. Itu 100% itu udah jelas. pasti ya. Iya, Berdampak pasti. sekali Iya, bagi dampaknya pengaruh. sekali. Ya. Apalagi mobil gini, sedangkan mobil besar aja, sedangkan solar aja lah ya. Iya. Mau 55 sekarang jadi 68, Betul. B juga nganglo. Nah, iya. Ya, apalagi angkot itu saingannya ada ojek pit motor, Grab, terusan urung rentalan mobil, Iya. taksi. Itu di Banjarnegara sudah banyak. Ada ojek pit motor, Grab, terus taksi, Grab mobil yang hitam ada. Lebih parah lagi pola sini. Transportasi online ya Pak? Iya, itu udah jelas 100%. Ini menurut Bapak nanti untuk tarif angkutan umum di Banjarnegara akan ada penaikan harga nggak Pak? Harus ada. Kalau nggak ada itu malah kita yang susah sekali malah. Betul. Iya, Iya. harus ada. Betul. Kalau itu sedangkan pertalite saja kemarin 7.650 sekarang jadi 10.000 udah 30% lebih naik ya kan? Betul. Lah iya. Lah itu bagaimana caranya dikelola lagi, dikeluaskan, maksudnya diperpanjang, maksudnya supaya supir kenet bisa makan ya anak ibu bola sedikit lah caranya ya gitu loh. Mungkin dari kenaikan tarif mungkin ya. Iya, tarik Ya, kalau misalkan saat ini kan belum ada penaikan tarifnya. belum ada. Ya, nanti kan kalau misalkan berdampak ke kebutuhan lainnya, bahan-bahan pokok lainnya, otomatis juga Ikut, ya jasa Ikut. transportasi juga akan ikut Iya. naik ya. apalagi oli jelas naik, ban naik, semua order tetap naik. Onderdil juga naik Iya, ya. iya, wis jelas itu. Padahal ini BBM malah mudah nggak berapa lah ya. Itu udah
pasan ini order sudah naik duluan. Naik, ya. Apalagi nanti ini kurung begini ya udah lebih parah lagi. Betul. Berarti kalau misalkan nggak ada penaikan harga di jasa atau tarif angkutan umum itu malah mencekik Oh, iya, para iya. sopir-sopir angkut ya. Jelas ngangluh. Betul. Jelas banyak ngangluh. Oke, terakhir Pak. Kira-kira harapan Bapak atau ada yang mau disampaikan ke pemerintah Republik Indonesia terkait dengan naiknya harga BBM ini, Pak? Itu wajib harus diharuskan. Harus minta naik. Oke. Iya. Minta naik. Iya, tetap naik. Semua semua diskup harus memikirkan kita yang kecil-kecil itu loh. Oke. Supir-supir yang rumah sauripnya yang pakai taksi lah, misalnya taksi apa saja. Maksudnya berarti Bapak setuju dengan kenaikan harga ini? Setuju. Setuju. Dengan catatan dikelola lagi ya kan, kayak misalkan manajemen dari terminal, sopir angkutnya kayak gitu ya. Dari Iya. tarif-tarifnya Iya, juga harus iya. lebih diperhatikan lagi. Iya, gitu harus ya? perhatikan lagi. Kasihan lah temenan. Oke. Ya kasihan, udah jelas itu. Oke. Oke Pak, cukup dari saya Pak. Terima kasih Oke. banyak. Mohon maaf tadi dengan Bapak siapa namanya? Pak Turtono. Pak Turtono. Turtono. Ya. Oke Pak Turtono, sekali lagi terima kasih banyak ya Pak ya. Iya. Insya Allah ini akan kami rangkum dari beberapa narasumber juga sudah kita wawancarai. Akan kita kemas jadi satu buah video dan akan kita naikkan ke sosial media ya Pak ya. Oh iya, siap. Baik, terima kasih banyak ya Pak ya. Oke teman-teman, sekarang kita berada di alun-alun Banjarnegara. Kebetulan di sini lagi ada agenda dari kampus Politeknik Banjarnegara ya. Saat ini saya sudah bersama kawan-kawan mahasiswa dari Politeknik Banjarnegara. Perkenalkan Mbak, namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Syaifa. Oke, Saifa, Mas Saya Afa Muhammad di Zulhab. siapa? Afa Muhammad di Zulhab. Oke, ada Mbak Saifa sama Mas Afa ya. Oke, jadi gini Mas, mohon maaf sebelumnya Mas Mbaknya. Kita cuma ingin menanyakan pendapat dari Mbak Afa ya, Mas Afa sama Mbak Saifa terkait dengan naiknya BBM. Ada statement nggak? Nah, kalau pendapat saya tentang kenaikan BBM ini saya kalau mau beli bensin, mau beli bahan bakar itu jadi ngantri panjang banget dan itu bikin kemacetan sendiri. Di Banjarnegara sendiri di pom bensin di Petambakan itu kadang macet sampai panjang banget dan kita tuh ngantrinya lama sampai jauh pokoknya dari pom bensinnya. Seperti itu sih. Oke, cukup. Dari Masnya? Iya, pertama kenaikan BBM ini dari kami benar ya, memang sangat memprihatinkan juga. Namun kita juga tidak bisa secara langsung reaksioner, tetap kita melihat kondisi dari pemerintah juga, bagaimana alasannya seperti itu. Tapi untuk sejauh ini memang ketika kenaikan BBM berdampak pada dimana orang itu nyari yang subsidi seperti itu. Jadi benar yang dikatakan Mbak Saifa, tetap ngantri banyak juga kayak gitu. Sama lah kayak kenaikan sebelum Pertalite itu juga membuat antriannya itu jadi panjang karena tidak terpecah lah istilahnya seperti itu. Oke, jadi kan betul sekali. Saya mau nanya dulu, Mas dan Mbaknya sepakat nggak kalau misalkan naik BBM naik itu kebutuhan lainnya ikut naik atau enggak? Sepakat nggak naik atau enggak? Atau kalau saya sih berasumsi bahwa akan naik ke depannya. Belum sekarang mungkin ya, mungkin 2 sampai 3 minggu ke depan akan naik. Mbak dan Masnya sepakat nggak? Sepakat sih kalau untuk naik ya. Naik ya? Pasti itu akan terjadi sih kalau Kebutuhan menurut lainnya saya. pasti naik ya, Iya. Masnya? Ya kalau saya sih sepakat. Naik ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, dengan naiknya BBM ini kira-kira Mas sama Mbaknya sepakat nggak? Waduh, kalau saya sih sejujurnya enggak. Nggak sepakat ya? Iya, enggak sepakat. Oke, Masnya? Ya saya sejujurnya juga tidak, karena di sini menimbulkan pertanyaan karena sempat ya dari pemerintah kan ngeprank lah istilahnya. Oke. Ya istilahnya itu ngeprank, tapi 2 hari kemudian dinaikkan. Apakah di situ ada, ya sih kita tidak melihat buruknya ya, cuma kita menduga-duga apakah di situ ada main tangan dari beberapa kepentingan kayak gitu. Jadi ada penekanan supaya BBM itu bisa naik kayak gitu. Oke.
mungkin karena situasi kita yang mungkin belum benar-benar pulih dari pasca pandemi kemarin mungkin ya. Jadi secara ekonomi untuk masyarakat mungkin belum terlalu stabil ya. Tiba-tiba kita diperhadapkan dengan situasi yang seperti ini dengan naiknya BBM dan akan berdampak juga pada sektor-sektor lainnya mungkin ya. Terakhir ya. Kira-kira ada pandangan atau pendapat atau statement untuk pemerintah Republik Indonesia mungkin? Oke, dari Mbaknya dulu. Kesawa dulu. Untuk pemerintah ya. Selama ini teman-teman di lapisan masyarakat khususnya mahasiswa kan memang benarlah reaksioner ya. Semoga kedepannya ketika mau terjadi semacam peristiwa hal seperti ini sebaiknya tidak serta-merta tanpa menjelaskan secara detail loh apakah 2 hari yang lalu kenaikan BBM itu ada penekanan ataupun yang lain, itu perlu diperjelas juga. Jadi teman-teman di bawah itu ya tidak langsung mengambil kesimpulan ini itu seperti itu. Jadi tetap stabilitas politiknya itu terjaga. Toh jikalau pemerintah memang dari kenaikan BBM itu sebagai langkah strategis, saya yakin masyarakat Indonesia tetap menerima kok. Oke. Tapi dengan kondisi yang seperti ini kayaknya masih belum pas ya? Iya, masih belum terlalu pas ya. Iya. Oke, mungkin dari Mbak sedikit aja nggak apa-apa. Ya kalau menurut saya ya pemerintah kita review dulu lah keadaan kita itu seperti apa gitu supaya jangan terlalu mendadak. Semua itu ya memang ada prosesnya. Tentunya pemerintah melakukan hal tersebut juga pasti sudah dipikirkan matang-matang ya. Tapi kita lihatlah masyarakat kita gitu seperti apa sih mereka dengan terkejutnya mereka kemarin setelah pandemi keadaan semuanya serba terbatas tiba-tiba mengalami kelonjakan BBM itu kan kita yang lagi bangkit untuk memulihkan semuanya itu kan jadi kaget gitu loh. Jadi mungkin lebih di-preparein lagi gitu. Oke, overall kita karena ini emang menjadi kerisauan publik ya, menjadi sebuah masalah di tengah-tengah kondisi masyarakat yang belum begitu pulih dan bangkit kembali pasca pandemi terjadi. Jadi terima kasih banget tadi Mbak Saifa dan Mas Afa ya sudah meluangkan waktu untuk berbagi pendapat, pandangan dan memberikan statement untuk pemerintah Republik Indonesia juga. Jadi di sini kita bukan untuk bukan untuk melawan, bukan, kita hanya ingin menjadi kontrol saja karena emang sejatinya tugas dari mahasiswa itu adalah sebagai kontrol ya, sebagai kontrol. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Masnya dan Mbaknya yang sudah meluangkan waktu ya. Kita ketemu lagi di narasumber yang selanjutnya.